Dia lupa komponennya ada 3, manusia, proses, sama teknologi. Yang lebih teknologi aja. Yang ini parah, ya udah jebol. Selama mengamati kebocoran data 5 tahun terakhir itu, BPJS Kesehatan lah yang paling besar datanya. Jadi Pak Jokowi itu dikasih waktu 2 tahun sejak tahun 2022 untuk membentuk lembaga ini. Dan ternyata sampai detik ini belum dibikin. Inilah detik-detik saat BAG ditangkap oleh penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri di kediamannya di Banyuwangi, Jawa Timur. Pria 25 tahun ini ditangkap gara-gara membobol data aparat sipil negara atau ASN dan menjualnya di salah satu forum hacker yaitu Bridge Forum. BAG adalah seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 1 Gambiran di Banyuwangi. Lantaran perbuatan ini, BAG ditetapkan sebagai tersangka kasus akses ilegal dan penjualan data milik Badan Kepegawaian Negara. Sebab tidak hanya membobol, guru honorer ini juga menjual datanya di Bridge Forum seharga $10.000 Amerika atau senilai 152 juta rupiah. Pelaku mengunduh data dari sistem elektronik milik BKN dengan total 6,3 GB. Tersangka menjual dengan cara mencantumkan akun Telegram miliknya untuk menawarkan siapa saja yang tertarik membeli data tersebut yang dapat menghubungi tersangka secara langsung. Pada 23 Agustus 2024, data ASN sebesar 6,3 GB yang diretas dari situs Badan Kepegawaian Negara ini dijual melalui situs gelap Bridge Forum. Pelaku peretasan yang menggunakan username TopiX ini merupakan guru honorer asal Banyuwangi yang saat ini sudah diamankan oleh kepolisian pada 11 September 2024. Nah, sebelumnya username TopiX ini juga diduga sudah pernah menjual 4,7 juta data ASN berupa nomor induk pegawai, SKCPNS, jabatan hingga nomor identitas dan alamat tempat tinggal. Dan ini dijual juga melalui situs Bridge Forum dengan harga $10.000 Amerika atau 160 juta rupiah. Tersangka BAG sebenarnya adalah sosok biasa-biasa saja. Menjadi guru honorer daerah sejak Juli 2021. Ia mengajar pendidikan agama Islam dengan gaji bulanan Rp300.000. Kami sudah lakukan verifikasi, memang benar. Secara administrasi beliaunya adalah guru honorer di sini, di Banyuwangi. Bagaimana kemudiannya, tentu kami akan menunggu hasil. Nanti proses hukumnya setelah dijalani. Tidak tanggung-tanggung, BAG berhasil mengunduh data sebesar 6,3 GB berhasil dan menjualnya di situs gelap atau dark web. Saat penangkapan 11 September lalu, penyidik juga menyita bukti-bukti tindak kejahatan BAG, pemilik akun TopiX di Bridge Forum, termasuk bukti penarikan atau pencairan uang dari hasil kejahatannya. Ya cuma ditanya mana tasnya, mana laptopnya, mana cuman itu dimintai semua itu tas sama isi laptopnya. Di situ ada kok Mas BB-nya itu ada uang, ada barang bukti pencairan dari bank itu juga masih ada. Jadi mungkin banyak kok seperti flash disk mungkin itu juga dibuatkan, dijadikan BB. Akun TopiX baru seumur jagung terdaftar di Bridge Forum. Persisnya sejak Oktober 2023. Pakar digital forensik Ruby Alamsyah menduga BAG tidak bekerja sendirian. Sosoknya diketahui beberapa kali membobol data namun dibagikan secara cuma-cuma kepada anggota Bridge Forum. Nah, TopiX itu
dia memang total ada 46 pos. Nah, ini Topiax kita bisa lihat juga di sini pribadinya seperti apa. Ini Topiax sudah total punya 46 threads atau topik yang dia buat sendiri. Nah, satu-satu yang dia jual di Seller Place, yaitu data BKN. Nah, ini satu-satunya yang dia jual, yaitu data di BKN. Yang lain nggak ada, dia hanya jual menginfokan lah database, other leaks, segala macam. Ada satu yang terakhir dia juga pernah jual data orang Banyuwangi. Ini dia kebetulan Banyuwangi kalau nggak salah ya, Topiax kan. Ini data Banyuwangi sekitar 15.000 baris dia punya dan dia berikan gratis lah istilahnya, bisa download. Nah, kalau yang kayak gini nih, unlock for add credits, dia sebenarnya nggak jual secara langsung, tapi anggota di Bridge Forum itu kalau mau baca ataupun mau download data yang dia share ini, tinggal klik untuk ngasih kredit 8 poin lah, 8 kredit ke si Topiax. Itu nanti ujung-ujungnya bisa diuangkan juga sama dia. Ruby Alamsyah menilai tersangka BAG hanyalah sosok amatiran. Berawal dari iseng coba-coba hingga akhirnya punya niatan untuk menjual data. Dari kategori-kategori data yang dia pernah bocorkan, baik itu yang gratis maupun yang berbayar seperti BKN, kemungkinan besar dia tidak melakukan pembobolan sendiri, alias dia dapetin dari dengan cara lain, yaitu ada informasi gratis terkait stealer log, di mana informasi seperti itu biasa berupa menyampaikan ada website ini nih, admin password usernya ini, admin passwordnya ini. Nah, nggak banyak orang melakukan percobaan itu, kecuali ya nggak ada kerjaan seperti dia gitu kali ya. Banyak, kita tinggal lihat di kategori forum yang penjualan data, itu banyak tiap hari, nggak hanya Indonesia ya, banyak negara-negara lain juga dijual datanya di sana. Nah, itu yang murni dengan motif finansial, tapi motif-motif yang lain selain finansial utamanya adalah itu meningkatkan jati diri, membuat lebih pede, membuat lebih terkenal di forum seperti itu. Sungguh miris. Kebocoran data pribadi di Indonesia justru banyak bobol dari lembaga pemerintah sendiri. Pusat data kementerian dan lembaga dibobol susul menyusul, silih bergantian, ibarat arisan. Kebobolan data instansi pemerintah hanya tinggal tunggu waktu giliran saja. Jadi datanya Pak Jokowi, datanya Bu Sri Mulyani, datanya para menteri begitu, itu sudah dinonaktifkan sama Dirjen Pajak. Tetapi data masyarakat kita yang biasa, bahkan Kaisang dan Gibran gitu, ternyata masih valid. Pada 24 September 2024, tepatnya 4 hari yang lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu mengalami kebocoran data. Dan ini merupakan kali kedua Kemendikbudristek mengalami kebocoran data setelah sebelumnya kebocoran data juga sempat terjadi pada kasus yang terjadi di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 yang ada di Surabaya. Jika dilansir dari laman aplikasi Twitter atau X dengan username @falconfits.io, di situ melampirkan bahwa data yang tersebar di dark web atau Bridge Forum tersebut itu meliputi informasi pribadi 5,5 juta masyarakat dan juga data internal milik dari Kemendikbudristek. Ini seperti memperlihatkan bahwa sistem keamanan cyber di Indonesia memang masih sangat lemah. Hanya dalam kurun waktu 3 bulan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek kembali kebobolan data. 24 September lalu, giliran data internal kepegawaian dan ekosistem pendidikan diumbar oleh anggota Bridge Forum. Informasi data sebanyak 5,6 juta baris tersebut berisi beragam data pribadi mulai dari nama lengkap dan alamat, nomor handphone, bahkan IP address.
Celakanya, data pribadi di Indonesia jadi sasaran empuk para pemburu data ilegal. Pada 18 September lalu, giliran 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP dilego oleh akun Bjorka di Bridge Forum. Dugaan kebocoran tersebut juga diviralkan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, di akun media sosial pribadinya. Dari 1.000 data sampel yang dibagikan Bjorka, terdapat beberapa nama pejabat negara, bahkan data pajak Joko Widodo juga turut dicatut. Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya. Namun, dugaan tersebut ditepis oleh Dirjen Pajak. Katanya, berdasarkan pantauan data log access dalam 6 tahun terakhir, tidak ditemukan indikasi kebocoran langsung dari sistem informasi DJP. Tidak ada kebocoran, itu landasannya apa, Pak? Ya kan kita sudah cek itu di sistem kita, di beberapa kan kita nggak ada kebocoran, makanya kita sampaikan gitu. Itu guys, dan seperti yang ada di di itu tadi ya. Bentuk datanya berbeda itu gimana, Pak? Dengan yang tersebar. Ada perbedaan, Pak. Datanya di kita seperti apa gitu, Pak? Kenapa berbeda? Mana betul? Ya tadi yang di press release dulu aja ya. Sepanjang Agustus dan September tahun ini, data dari sejumlah kementerian dan lembaga diobral di forum-forum dark web. Selain data Ditjen Pajak dan Kemendikbud, data Kementerian Perhubungan, juga Kementerian Kelautan dan Perikanan pun dijual di forum gelap. Agustus lalu, situs resmi Bandara Internasional Ngurah Rai juga ditarget oleh akun NDT SEC untuk dilumpuhkan selama 1 jam. Lembaga Riset Siber Indonesia, SISREK, menilai pemerintah abai. Beragam lembaga dan badan terus dibentuk, namun tak nampak hasil nyata. Kami di SISREK mencoba untuk melakukan validasi dari data-data kebocoran dari pajak tersebut. Kemudian kita cek NPWP-nya, nomornya, kemudian kita inputkan ke sistem yang dimiliki oleh Dirjen Pajak. Dan ternyata valid gitu, sebagian besar valid. Ada beberapa yang nggak valid, kenapa? Karena ternyata Dirjen Pajak sudah menonaktifkan data-data NPWP milik pejabat-pejabat yang ternyata ikut bocor tersebut. Jadi datanya Pak Jokowi, datanya Bu Sri Mulyani, datanya para menteri begitu, itu sudah dinonaktifkan sama Dirjen Pajak. Tetapi data masyarakat kita yang biasa, bahkan Kaisang dan Gibran gitu, ternyata masih valid ketika kita tes ke sistemnya Dirjen Pajak. Artinya apa? Ya memang data-data yang diberikan sebagai sampel tersebut adalah data-data yang valid gitu. Jadi harusnya Dirjen Pajak ini bukan membantah gitu, bukan mendenied gitu ya. Menurut saya lebih bagus kalau misalkan 6,6 juta data yang bocor tadi itu, yang jelas-jelas bocor, Dirjen Pajak melakukan langkah mitigasi, yang ngasih informasi lah, kirim SMS kayak, kirim WA kayak kepada nomor-nomor handphone yang datanya bocor tersebut, dengan misalkan ngasih tahu, data Anda bocor loh, hati-hati ya, waspada ya. Data pribadi di Indonesia terus menjadi bulan-bulanan, disebarluaskan hingga diperjualbelikan. Peretas dan pencuri data pesta pora mengangkangi privasi dan negara. Lantas, kapan Indonesia berdaulat digital? Dia lupa komponennya ada 3, manusia, proses, sama teknologi. Yang lebih teknologi aja. Yang ini parah, ya udah jebol. Ingatan publik tentu belum hilang saat Pusat Data Nasional Sementara 2 di Surabaya, Jawa Timur diretas pada 20 Juni lalu. Buntut peretasan kala itu, sejumlah layanan digital di beberapa kementerian dan lembaga negara tidak bisa diakses. Tidak kurang dari 282 layanan publik terdampak. Salah satunya adalah layanan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebanyak 49 domain layanan terganggu. Mimpi memiliki pusat data dengan sistem keamanan yang mumpuni nyatanya justru keok dibobol oleh kelompok Brain Chipper
yang meminta tebusan 8 juta dolar Amerika atau senilai 131 miliar rupiah. Pembobolan pusat data nasional menjadi skandal yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Hingga akhirnya Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abriani Pangerapan mengundurkan diri dari jabatannya. Namun kelanjutan penyelidikan kasus peretasan PDNS 2 kini sunyi sepi, tak terdengar lagi kabarnya. Mungkin yang ditakutkan adalah karena sekarang zaman itu semakin canggih ya Mbak ya, AI juga udah makin canggih, jadi saya takut dipersalahgunakan seperti suara, data-data foto, data-data nomor NPWP, segala macam NIK kayak gitu Mbak. Saya pernah sih kayak ditelepon asuransi, ada sehari itu 3 kali, 5 kali bisa. Akhirnya saya ganti nomor. Mungkin resikonya dari keamanan data KTP, terus juga alamat, karena di KTP itu berisi ini, terus alamat dan lain-lain, itu bisa disalahgunakan dan dijadikan bahan yang tidak benar dari pihak asing, pihak luar, itu sih Mbak. Skandal pembobolan data pribadi di Indonesia terus berulang setiap tahun. Jutaan data pribadi diumbar dan diobral di forum-forum dark web. Perlindungan data pribadi milik publik seakan tidak ada harganya sama sekali. Selama mengamati kebocoran data 5 tahun terakhir itu, BPJS Kesehatan lah yang paling besar datanya. Karena hampir seluruh data pribadi individu warga negara Indonesia ada di kebocoran data BPJS Kesehatan tersebut. Kebocoran data pribadi yang terus bertubi-tubi terjadi menjadi angin lalu belaka. Keseriusan pemerintah melindungi data pribadi dipertanyakan pakar teknologi informatika. Satu sistem cyber security komponennya ada 3. People, manusia, proses, aturan, SOP dan sebagainya, sama teknologi. Kebanyakan bos, pimpinan, birokrat itu mikirnya saya harus beli alat buat ngamanin sistem. Jadi anggarannya buat beli teknologinya aja. Dia lupa komponennya ada 3, manusia, proses, sama teknologi. Yang dibeli teknologi aja. Yang ini parah, ya udah jebol. Ini yang kejadian benernya. Seringkali pimpinan berpikir bahwa komputer itu kayak beli peralatan buat cyber security itu kayak beli lemari es. Jadi saya beli firewall saya beli, ini saya beli, colokin listrik, nyala, selesai. Ya kagak ya. Ibarat keledai yang jatuh berkali-kali di lubang yang sama, pemerintah dianggap tidak cepat tanggap, memetakan persoalan perlindungan data pribadi. Yang jadi masalah adalah undang-undang ini nggak akan bisa jalan, sanksi nggak akan bisa dijalankan kalau lembaganya belum dibentuk. Nah, lembaga pelindungan data pribadi itu diserahkan kepada Pak Presiden Indonesia untuk membentuknya. Jadi Pak Jokowi itu dikasih waktu 2 tahun sejak tahun 2022 untuk membentuk lembaga ini. Dan ternyata sampai detik ini belum dibikin. Ancaman terhadap keamanan data pribadi menjadi fakta nyata di negeri ini. Tidak main-main. Data Badan Siber dan Sandi Negara menyebut sepanjang tahun 2023 terdapat 403 juta trafik serangan terhadap siber Indonesia. Demi menjawab kegelisahan publik, sejak 27 September lalu, realitas sebenarnya sudah meminta konfirmasi ke BSSN. Namun hingga kini masih bertepuk tangan. BSSN tak kunjung memberikan waktu untuk diwawancarai. Kita dari The Metro TV. Mau follow up yang kemarin sih, Mas? Kemarin sih udah nyampein juga ke pimpinan itu. Tapi masih belum ada respon atau gimana gitu, Mbak. Kendalanya apa tuh, Mas? Kira-kira ada nggak dikasih tahu gitu? Nggak ada sih, nggak dikasih tahu apa-apa, cuma nggak ada respon terkait untuk follow up terkait suratnya itu. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan berlaku tepat pada 17 Oktober ini.
Undang-undang ini tidak semestinya hanya dimaknai bagaimana negara mengatur warga negaranya, namun juga sebaliknya. Negara bisa benar-benar bertanggung jawab menjalankan fungsi pengawasannya, menjamin keamanan data pribadi. Stop sampai di sini. Jangan lagi ada kebobolan data pribadi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.